tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Dalam kasus ini adalah politisasi. Hukum dijadikan alat politik untuk mematahkan, untuk menghancurkan lawan, tapi menyelamatkan kawan yang sama-sama juga terduga korupsi. Bismillahirrahmanirrahim guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Mahfud MD akhirnya buka suara soal penahanan KPK terhadap kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pantesan Pak Hasto baru sekarang ditangkap oleh KPK. Ternyata ini penyebabnya menurut Mahfud MD guys. Saya tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Itu sebabnya orang lalu menyebut, kalau dianggap yang penangkapan Pak Hasto ini tidak wajar, itu bukan kriminalisasi, tapi politisasi. Tapi Pak, sebelum lanjut ke situ, apa yang dilakukan oleh KPK kan betul secara hukum ya? Iya. Cuman Pak Mahfud mempertanyakan kenapa itu dibikin desain seperti itu? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang dibuka? Ketika terjadi konflik antara katakanlah Bu Mega dengan Pak Jokowi atau siapa? Secara hukum gitu, dari unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh KPK itu tidak salah. Tetapi kenapa KPK membiarkan yang lebih besar yang sudah ada di meja dia? Ini guys. Laporan-laporan yang tidak diproses, katanya mana buktinya? Lalu sudah banyak orang mengantarkan bukti. Sudah banyak yang diputus di pengadilan bahwa dia korupsi bersama dengan menteri ini, menteri itu. Sejak dulu kan udah banyak yang begitu disebut. Tapi kenapa hanya Hasto yang itu kebetulan juga pelaku politik yang berseberangan dengan pemerintah di era tertentu, kan begitu. Nggak apa-apa, saya sih dalam karir saya nggak pernah menyalahkan KPK ketika menempatkan orang sebagai tersangka karena hampir nggak pernah gagal. Tetapi saya sekarang tidak menyalahkan juga, tapi mempertanyakan kenapa politisasinya begitu gamblang. Orang yang sudah dilaporkan dengan bukti dan seterusnya masih disuruh ngelaporkan lagi mana buktinya gitu. Padahal buktinya sudah diumumkan lewat media massa, inilah gitu. Kan banyak sekali. Nah itu yang saya sebut politisasi. Menguatkan dugaan politisasi. Bukan kriminalisasi. Bukan kriminalisasi. Seharusnya ini semua kalau negara ini mau bersih, memang mau pemberantasan korupsi. Gitu. Ya itu dulu yang besar-besar dulu, terutama yang pejabat. Hasto ini kan bukan pejabat, tapi apakah bukan pejabat itu tidak bisa dianggap korupsi? Dianggap korupsi kalau menyuap, ya kan? Dan untuk dianggap korupsi itu tidak harus merugikan keuangan negara. Nah itu pertanyaan saya Pak, di mana unsur merugikan keuangan negara? Memang tidak ada di situ ya? Karena korupsi yang harus menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan diri sendiri itu dan merugikan keuangan negara itu hanya satu unsur dari korupsi. Korupsi itu di Indonesia ada 7 macam. Satu unsur yang korupsi merugikan keuangan negara itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, kemudian dengan cara melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Itu satu definisi korupsi. Tapi ada lagi korupsi itu bentuknya satu penggelapan wewenang. Yang kedua penyuapan. Baik yang menyuap maupun yang disuap itu korupsi. Nah dalam hal ini Wahyu yang KPU itu menerima suap, yang menyuap Masiku dibuktikan disebut di putusan bahwa bersama Hasto misalnya. Satu. Itu memang ada unsur korupsinya di dalam hukum kita. Jadi korupsi itu sekurang-kurangnya ada 7 macam di dalam hukum pidana kita. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan dia kan bukan pejabat negara. Memang korupsi itu bukan hanya pejabat negara. Dan banyak orang yang melakukan itu. Menghalangi melakukan perintangan misalnya. Itu sesuai dengan pasal 19 KUHP. Orang melakukan perintangan dianggap juga melakukan hal yang sama dengan yang dirintangi. Ada kasus, dulu ingat nama pengacara namanya Friedrich Yunadi. Pengacaranya Setia Novanto. Iya, Friedrich Yunadi, Pak. Yunadi ya. Ya. Dia tidak korupsi, tidak nyuap, tapi dia merintangi ketika Setia Novanto mau ditangkap, mau diajukan ke pengadilan, sehingga dia pun ditangkap bersama pada periode yang sama. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun. Karena merintangi. Betul.
7,5 tahun Pak, bertambah lagi Pak jadi 7,5 tahun. Bertambah 7,5 tahun. Jadi perintangan dia tidak nyuap, tidak korupsi, tidak apa, tapi melakukan perintangan terhadap penegakan hukum korupsi. Ada yang contohnya itu ya. Ada contoh begitu. Orang swasta yang bukan pejabat dihukum bukan karena perintangan tapi menyuap, itu kasus IKTP. Kan banyak tuh orang-orang swastanya. Ada orang keturunan dan sebagainya. Itu kan ada namanya. Dihukum semua kan? Betul, dihukum semua. Iya kan? Dia orang swasta dia. Tapi ikut di dalam penyuapan. Dia bukan pejabat negara ya, tapi ikut menyuap di situ. Iya. Nah, kita harus objektif melihat ini bahwa menurut hukum apa yang dilakukan KPK itu bukan kriminalisasi, tapi politisasi. Seharusnya kalau tidak politis mengambil secara bersama atau malah lebih dulu orang yang sudah jelas-jelas pernah diumumkan sebagai orang yang terlibat dan diperiksa sampai 12 jam, 13 dan dia pejabat jam, negara. Pejabat negara. Nah, yang begitu menjadi persoalan bagi penegakan hukum kita. Jadi poinnya saya ingin mengatakan di Indonesia ini kriminalisasi mungkin banyak terjadi. Kriminalisasi banyak terjadi terhadap kasus pidana umum ya. Rakyat-rakyat kecil tidak salah gitu ya. Ada kan orang jualan gorengan lalu di gerobaknya itu dikasih narkoba gitu, lalu ditangkap gitu kan, dikriminalkan gitu Pak ya, dipaksa ngaku gitu kan, lalu dihukum gitu. Nah itu namanya kriminalisasi. Kenapa? Karena ada kewajiban nyetor perkara kan. Kamu pangkatnya naik kalau menemukan perkara narkoba misalnya 20 di dalam waktu 2 tahun gitu misalnya ya. Dulu di Kejaksaan Agung waktu zaman tahun 2004, 2006 itu ada juga kebijakan gitu. Setiap kejaksaan negeri harus menyetor satu kasus korupsi di daerahnya. Sehingga terjadi banyak orang yang kriminalisasi. Tidak salah dilaporkan itu agar bisa ngasih kenaikan pangkat. Nah itu kriminalisasi. Tapi dalam kasus ini adalah politisasi. Hukum dijadikan alat politik. Untuk mematahkan, untuk menghancurkan lawan, tapi menyelamatkan kawan yang sama-sama juga terduga korupsi. Nah disitulah orang sering ya tidak membedakan antara politisasi hukum dengan politik hukum. Politisasi hukum itu adalah tindakan jahat sebenarnya. Ya, hukum dibuat main-main, dijadikan alat politik. Tapi kalau politik hukum itu baik. Politik hukum itu kan artinya legal policy. Hukum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Hukum yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara yang baik. Itu kan politik hukum namanya. Nah, tapi orang sering mencampur aduk antara politik hukum dan politisasi hukum. Dalam kasus Hasto ini, kalau memang mau dipersoalkan itu lebih banyak pada politisasi hukum. Oke guys, jadi soal penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang jadi tersangka dugaan kasus korupsi, akhirnya Mahfud MD buka suara. Mahfud MD langsung memberikan tanggapan dengan komentar yang menohok. Sementara Pak Mahfud MD menilai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu bukan sebagai bentuk kriminalisasi, melainkan politisasi. Mahfud MD membiarkan penahanan Hasto adalah bentuk politisasi hukum yang digunakan untuk menghancurkan musuh dan menyelamatkan kawan yang juga terlibat korupsi. Kesan penahanan Hasto menurut Prof. Mahfud bentuk politisasi hukum yang tidak bisa terhindarkan. Mahfud merinci Hasto disangkakan dalam kasus yang sudah terjadi pada tahun 2020 silam. Namun pada tahun itu memang PDIP sedang berkuasa di pemerintahan. Bisa jadi, kata Pak Mahfud, ini menjadi alasan KPK tidak memproses hukum kasus Hasto. Sampai ketika PDIP berkonflik dalam pemerintahan, khususnya dengan Pak Jokowi, lalu kasus Hasto mulai diungkit kembali. Sehingga hal ini menurut Mahfud MD tegas mengatakan penahanan Hasto adalah bentuk politisasi. Jadi luar biasa ulasan dari Bapak Mahfud MD yang sangat jujur dan mengungkap masalah hukum soal kasus Hasto ini, guys. Terima kasih buat Pak Mahfud MD atas pencerahannya. Terus katakan kebenaran untuk kebaikan bangsa ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.